Senyum manis bibirnya memikat. Sebenarnya kalau dibilang comeback kurang tepat sih kalau menurut Bass Jam ya, karena kan sebenarnya Bass Jam dari 2019 sampai sekarang gitu kita tetap aktif terus, tetap ada off air terus, tetap bikin single juga tiap tahun. Nah mungkin yang ngebedain di mini album ini adalah kita punya satu tema gitu ya, yang mungkin temanya itu relate sama kehidupan teman-teman di zaman sekarang mungkin gitu ya. Ada tema juga jadi siklus hatinya, itu mungkin yang membedakan sama single-single sebelumnya sama rilisan-rilisan sebelumnya di mini albumnya itu. Sebenarnya sih kalau apa yang akan disuguhin sama Bass Jam untuk pendengar di Indonesia tuh, Bass Jam udah mau 30 tahun gitu. Udah 30 tahun dan kita mau mencoba untuk melebarkan pendengar dengan cara kita berusaha untuk memasuki segmen-segmen Gen Z yang memang relate banget sama yang namanya mental health. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ngedenger album 360 yang dirilis sama Bass Jam Januari ini, itu mungkin sedikit atau banyak akan relate sama teman-teman yang lagi mengalami hubungan toksik, lagi mencoba healing dan mencoba mencari pasangan yang memang akan terus sama dia sampai selamanya gitu. Wah, kalau ditanya seberapa percaya diri, ya 100% percaya diri sih. Kita yakin banget karena juga artinya formasi ini kan juga bukannya baru setahun 2 tahun gitu, dari 2019 bahkan sebelum terbentuk formasi ini dengan personil yang sekarang kan kita udah main juga dari 2015 di Project Bass Jam Reunion. Jadi maksudnya secara kesolidan bandnya sih udah bisa diuji lah ya. Kita udah ngalamin juga, maksudnya jatuh bangunnya udah ngalamin juga, jadi ya cukup percaya diri sih. Mantra tenang itu sebenarnya cerita tentang seseorang yang lagi kecewa berat, pokoknya lagi kecewa banget sama apa yang sedang dialami gitu. Banyak mengalami kecewaan atas ekspektasi yang dia sendiri taruh di dalam kehidupannya gitu. Jadi emang mantra tenang itu bisa banget menjadi teman dari teman-teman yang sedang kecewa dan berusaha untuk menerimanya dengan lapang dada gitu sih. Jadi di album 360, judulnya 360 ini kita ada 5 lagu. Judulnya itu ada Kisah Baru, Mantra Tenang. Itu sebenarnya single yang udah dirilis duluan di tahun 2023, Oktober dan Desember. Dan di Januari ini kita ada tambahan lagu Keyakinan Hati, terus Move On sama Cinta Sejati. Jadi 5 lagu itu kita rilis secara bersamaan di 26 Januari 2024 sebagai mini album yang berjudul 360. Wah, langsung raja terakhir. Masih gitu aja. Sita itu ada orangnya tapi ada orangnya. Sita tuh kalau gue bilang sekarang Sita itu jadi kayak ibunya anak-anak kali ya. Dia ibu dari ibu ya. Dia kayak yang mengingatkan, ini harus gini, ini kita gini, jangan lupa gini, gitu-gitu deh. Kalau buat gue ya gitu. Sita tuh kayak apa ya? Ya pengingat kali gitu ya. Menurut aku apa ya? Mbak Sita tuh bisa jadi macem-macem sih gitu. Kadang-kadang ya tegasnya ada, tapi di sisi lain kadang manjanya ada gitu. Jadi kadang-kadang dinamis banget jadinya Bass Jam karena Mbak Sita. Mas Oni orangnya kayaknya lebih easy going ya. Maksudnya apa-apa ayo gitu, apa-apa ikut. Tapi kadang-kadang juga punya pemikiran-pemikiran yang nggak
gitu. Tiba-tiba gini aja gitu. Wah, keren juga. Tapi maksudnya nggak selalu begitu gitu. Lebih sering ikut tapi begitu dia punya ide, oke. Kalau Aris nih apa ya? Aris itu kalau menurut gua dia itu ketumnya Best Jam. Karena secara nggak langsung tuh kayak dikasih yang paling bisa ngatur soal manajemen gitu ya kalau menurut gue ya. Oke, kalau Mas Oni menurutku kadang-kadang suka nggak pede, cuman enak diajak ngobrol dan menurutku paling dewasa sih daripada teman-teman yang lain menurutku sih. Terus kalau Mas Aris mungkin lebih pendiam, nahan gitu, jadi agak misterius buat aku. Bedanya musik dulu sama sekarang, musik Indonesia sekarang lebih, kalau menurut aku mungkin lebih banyak variasinya ya. Karena kan dulu mungkin untuk produksi rekaman itu nggak mudah. Nah sekarang kayaknya teknologi sama jalur jalur rilis itu banyak banget, digital dan sebagainya. Jadi kayaknya makin banyak kesempatan anak-anak muda baru ini bikin musik yang baru tuh keren-keren. Itu aja sih. Bintang pun bercahaya, gelap tak akan. Ya selama kreativitas masih mumpuni, saya pikir kita akan tetap terus berkarya gitu. Kan soal untuk tahun ini, nah itu belum tahu. Yang jelas kita sekarang kan masih konsen di rilisan baru ini. Rilis 360 EP kami di 2024 ini sekaligus merayakan setahun ulang tahun kami yang ke-30. Jadi 2024 sibuk deh nanti. Lebih menerima, lebih bertahan. Mantra tenang buat gue itu adalah membiarkan semua pikiran di kepala tuh keluar, lo dengerin. Karena itu semua yang bisa bikin lo membantu memikirkan apa sih opsi-opsi yang ada, dan itu ngebantu lo untuk jadi tenang. Jadi mantra tenang itu mendengarkan apa yang ada di diri lo, baik di hati maupun di kepala. Ya mantra tenang buat gua sih obat. Kadang-kadang kita pas lagi suntuk atau apa, selain buat, kalau gua sih lebih suka jalan-jalan. Tapi kalau ada lagu itu juga oke juga buat masukan gitu. Mantra tenang, zikir. Masya Allah. Mantra tenang itu diawali dari notasi dulu. Notasinya diciptain sama Alsa, main drum kita. Terus dia habis itu bikin garis besar lirik. Kemudian liriknya dilengkapin kebetulan sama gue. Jadi kami berdua yang punya lagu dasarnya, kemudian kami lempar ke teman-teman di Best Jam yang lain, ada masukan itu, terus ya udah, habis itu aransemennya jadi yang sekarang bisa didengerin di semua DSP, dan itu menjadi single kedua, urutan kedua di album 360 ini. Sigit itu jaim. Ya rada, bukan jaim sih, memang karakter orangnya begitu. Jadi orangnya emang jaim. Sigit isi going sih anaknya. Apa-apa ya udah. Sigit itu diplomatis, alias kiri kanan, kadang kiri, kadang kanan, kadang di tengah, kasih input terus, tapi demokratis. Itu Sigit. Alsa paling muda, semangatnya semangat muda, dan dia punya pola berpikir muda gitu. Jadi ya yang tua rada keteteran nih. Cinta yang baru. Alvin, orangnya nggak ada sama sekali. Alvin itu
apa ya? Ceplos-ceplos. Mr. Yes. Apa ya? Rodo apa sih? Misterius tapi yang sudahlah, cuek aja gitu. Mudah-mudahan sih kalau untuk lagu Mantra Tenang dari tema maupun musiknya ya bisa jadi teman yang apa ya yang ngebantu ngingetin kalau orang-orang lagi mumet tuh perlu tenang dulu deh gitu, dan mencari di dalam dirinya gimana caranya mencari ketenangan di saat banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi. Gue yakin banyak yang ngalamin kayak gitu, jadi mudah-mudahan bisa jadi teman seperti halnya lagu-lagu kami yang lain yang menjadi teman di cerita hidupnya. Mudah-mudahan Mantra Tenang juga bisa.